Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-443 ini didukung oleh para pemain Ignatius dan Peggy sebagai prajurit, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Meisin, Suherman sebagai Wong Yin, Chris Urspan sebagai Mahwan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kalian tidak boleh merusak citra seorang prajurit. Kalian tidak boleh merusak citra Majapahit.
dengar. Kalian adalah prajurit-prajurit. Kalian bekerja bukan untuk kalian sendiri. Kalian bekerja untuk negara. Tugas kalian mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nama baik negara, menjadi pelindung rakyat. Jika kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, tidak mengindahkan lagi tata keprajuritan dan mengabaikan kepentingan masyarakat, maka kalian akan berdosa besar. Prajurit-prajurit seperti itu tidak akan bisa mengantarkan negeri ini ke pintu gerbang kemakmuran dan kesejahteraan. Ampun Tuan. Ayo berdiri. Jangan merintih-rintih. Itu tadi hanya sekedar pelajaran. Selanjutnya kalian harus bersikap lebih baik, lebih sopan dan ramah kepada siapa saja. Sekarang bubarkan mereka. Suruh pergi wanita-wanita itu. Mereka harus bekerja untuk keluarganya. Sambil meraba-raba punggungnya yang pedih karena cambuk, prajurit-prajurit Majapahit melangkah ke arah kerumunan wanita. Ayo bubar! Kalian bubar semuanya! Para wanita itu pergi beriringan, dan ketika mereka lewat di depan area Kamandanu dan Sakawuni, mereka menganggukkan kepala sebagai ungkapan rasa hormat. Dan tak lama kemudian, tempat pelelangan ikan menjadi tidak ramai lagi. Hanya tinggal tukang-tukang ikan dan beberapa orang pembeli nampak masih mengadakan tawar-menawar. Tiba-tiba dari jauh, 2 orang penunggang kuda datang. Kemana perempuan-perempuan itu tadi? Iya, kemana mereka? Kok tidak seorang pun tinggal di sini? Hah? Apa yang terjadi? Maaf, Tuan Rawedeng. Mereka kemana? Cepat katakan. Mereka sudah pergi. Mengapa mereka kalian biarkan pergi, goblok? Ampun Tuan Rayuyu, tuan-tuan pendekar itulah yang menyuruh mereka pergi. Rawedeng dan Rayuyu hampir bersamaan membalikkan punggungnya, dan mereka segera melihat 2 orang pendekar berdiri tegak di dekat kudanya. Semula Rawedeng dan Rayuyu mau marah, tapi mendadak mereka dapat mengenali sedang berhadapan dengan siapa. Oh, Tuan Kamandanu, Nini Sakawuni. Ada apa, Rawedeng? Maaf Tuan, kami hampir tidak mengenali Tuan dan Nini Sakawuni. Iya. Mengapa Tuan dan Nini Sakawuni tidak mengenakan seragam keprajuritan? Kami sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat pribadi. Kami kira pakaian ini lebih pantas kami kenakan. Maaf Tuan Kamandanu, mengapa Tuan menyuruh wanita-wanita itu pergi? Tak ada perlunya mereka di sini. Tapi Tuan, siapa tahu di antara mereka... Kami segera dapat mengenali mereka seluruhnya. Tak ada seorang pun di antara mereka mempunyai ciri-ciri seperti Kakak Mesin. Tapi kami malu Nini Sakawuni. Kami sedang menjalankan tugas. Aku tidak menghalang-halangi kalian mengerjakan tugas dari Paman Ramapati. Aku hanya tidak senang cara mereka mengumpulkan orang. Kau Rawedeng dan kau Rayuyu, kalian harus mendidik anak buah kalian supaya mereka menjadi prajurit-prajurit yang baik. Ayo Wuni. Sombong benar. Mereka sedang mendapat angin baik, Rawedeng. Kalau tidak ingat pesan-pesan Gusti Ramapati, tak sudi aku diperlakukan seperti ini. Ayo Rayuyu, ayo kalian semuanya, kita tinggalkan tempat ini.
itu, desa Pasuruhan satu diliputi kesunyian yang merentang, mulai dari daerah pesisir sampai ke tugu perbatasan desa. Pondok Tabipuang juga kelihatan sunyi, tapi di serambi depan ada dua bayangan manusia tengah duduk agak berjauhan. Mereka adalah Mahwan yang sedang berbincang-bincang dengan Meisin. Mahwan nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk mengutarakan isi hatinya. Nona Meisin, saya berkata jujur. Apa yang saya katakan mewakili hasrat nurani saya yang paling dalam. Saya mencintaimu. Saya sungguh-sungguh mencintaimu, Nona Meisin. Saya tidak bergurau. Saya memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita. Saya terlalu kaku. Kadangkala saya berlaku kasar di depan seorang wanita. Tapi saya senang berbuat jujur. Nona Meisin, mengapa Nona diam saja? Adik Ma, jangan mudah terseret arus perasaan. Jangan mudah menumpahkan perasaan cinta. Orang yang mudah mengutarakan cinta, dia akan mudah pula kehilangan cintanya. Tidak, Nona Meisin. Kau harus belajar bersikap dewasa, adik Ma. Saya sudah berpikir masak-masak. Akhirnya saya memutuskan untuk mengatakannya kepada Nona. Lebih baik kau memikirkan masa depanmu nanti. Nona, saya menunggu jawaban Nona. Jawaban apa yang kau inginkan, adik Ma? Saya harus menjawab apa? Saya sangat mendambakan cinta kasih Nona. Saya ingin membina hidup bahagia bersama Nona Meisin. Adik Ma, soal itu saya belum bisa memutuskan sekarang. Saya masih mempunyai persoalan-persoalan pribadi yang harus saya selesaikan. Mahwan kelihatan sangat kecewa. Dia lalu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Meisin kasihan melihat pemuda itu. Tapi dia tidak bisa berbuat lain. Dia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Dia tidak bisa memberi Mahwan seunggun harapan, karena dia tahu hal itu justru akan memperburuk keadaan. Tapi Mahwan nampaknya tidak mau berhenti sampai malam itu. Dia terus berusaha mendekati Meisin, berusaha membuka hatinya. Dan suatu ketika, Mahwan... Ikatan perkawinan kami, sekalipun sejak lama kami berpisah. Adik Ma, sebagai seorang wanita, aku harus menjunjung tinggi rasa kesetiaan. Kupikir Nona Meisin kurang bijaksana. Menurut pendapat saya, Nona keliru melangkah. Memang lebih baik seorang wanita asing memilih pasangan hidupnya dengan laki-laki bangsanya sendiri. Tidak, adik Ma. Aku tidak setuju pendapat seperti itu. Buktinya Nona mengalaminya sendiri. Nona Meisin setia menunggu. Sementara itu apa yang dilakukan suami Nona? Apakah dia berusaha mencari Nona? Dan apakah dia cukup setia kepada Nona? Saya melakukannya. Menurut pendapat saya, Nona kurang cocok mempunyai suami seorang laki-laki pribumi. Adik Ma, yang membuat seorang laki-laki naik ke atas pelaminan bersama seorang wanita adalah hubungan rasa cinta, hubungan batin, dan cinta tidak kenal suku bangsa. Cinta tidak kenal warna kulit. Adik Ma, kau masih terlalu muda. Kau masih mempunyai kesempatan untuk menambah pengalaman Dan watak serta pembawa. Baiklah Nona Meisin. Raja di... Sampai jumpa.